jump. Bakal diajar bersama dengan Zenzuan. Awas, bakal ditatakin dari atas. Adrian dapat satu harusnya. Zero dapat 3 langsung dihabisin begitu saya. Saifa diajar habis Saifa. Harus dan sesaat lagi. Ini dia elbow mental untuk Onyx. Baros, matiin Baros please. Matiin Baros please. Ini dia Onyx. Masih dapat Baros jatuh knockdown. Sisa Del sesaat lagi. Assalamualaikum WWC dan Hancala bisa. Bersama Ajis Padisokin dan juga Baby Moon. Dan ini dia kesempatan terbuka juga untuk 5 tim bahkan yang bisa mendapatkan champion untuk malam hari ini. Tapi aku masih berharap kalau misal ada satu kesempatan lagi, EVOS masih punya peluang. Tadi anti klimaks banget kalau aja 1 kill ke confirm. Iya. EVOS juga 4 tim total dari Indonesia yang juga dapat champion rush. Dan dia berhak compete juga untuk dapetin Buya di mapnya Alpine ini. Mengingat Alpine juga salah satu strong mapnya EVOS. Yes. Begitu ya. Tapi perlu diingat ada Virtus Pro sama RRQ biasanya tuh di map atas. Yeah. Perang lah tuh mereka Railroad, Carousel, Dock. Onyx juga demikian di base camp gitu ya kan. Nah, nggak pakai cacicu lagi, ini dia. Bisa jadi round terakhir untuk match hari ini di map kita selanjutnya. Alpine, here we go Survivors. Let's go Survivors. Mari kita berikan dukungan kepada tim Indonesia. Semoga tim Indonesia bisa membawa pulang piala Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Spring. Dan garis pesawat yang menuju ke Ocean View. Oke, keuntungan untuk tim Indonesia masih bisa diperoleh. RRQ sudah turun ke arah drop zone mereka. Ya. Dan seperti Bang Ajisman bilang, Indonesia punya peluang juga untuk di map ini. Tapi gangguan-gangguan tuh masih bisa dihindarkan sebenarnya. Kalau dari beberapa tim yang udah mendapatkan champion rush ini, objektifnya ya udah Buya aja. Betul. Dan beberapa tim sepertinya udah sadar mereka harus bermain objektif dan fokus bertahan sampai akhir. Udah bukan tentang ego-ego menabrak tim yang memiliki champion rush. Karena sekarang udah banyak banget tim yang masuk ke champion rush. Jadi ditabrak satu percuma juga. Mendingan ketemu di rotasi dan kalau memang kalah pun ya harus kalah akhirnya. Nah, kita akan saksikan bersama-sama early yang cukup cepat. Karena EVOS Divine sadar betul ada PE Sports yang turun ke arah Forest Red. Instead of PE Sports datang ke Snowfall, yang mana kita tahu biasanya PE Sports datang ke Snowfall begitu ya kan. Tapi dia memberikan gempuran ke arah EVOS Divine. Nah, coba tembak. Attack pertama menuju ke arah Nero. Langsung aktifin Dimitri. Agak panik-panik ajaib tentunya. Masih bisa di-handle dengan baik. Akhirnya MGAT pun kandas dengan backup dari bantuan anak-anak PE Sports. Tapi udah banyak banget hitlist kalau kita lihat. Dari arah Snowfall ada hitlist, dari arah Fusion ada hitlist, dari arah Railroad menuju ke Rouser ada hitlist juga. Itu informasi gimana mereka mau melangkah untuk di rotasi selanjutnya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Lauho nggak baik-baik aja di balik batu sana. Ada Lauho di balik batu, kemungkinan akan di take down oleh Ray. Kalau misalkan Ray-nya masih bisa mendapatkan satu vision yang cukup unggul. Tapi hati-hati RGS sudah dikeluarkan, nggak takut nggak masalah. Tapi entah itu dari mana. XP-nya benar-benar deres banget berkurang dari seorang Ray. Tapi nggak masalah, tahan dulu aja. Tapi ini udah terlalu lama Ray. Ingat, Lauho membawa teman. 2 orang dari P bakal mencoba untuk berlenggang dari arah sebelah kanan. Namun somehow Kocel mampu mendapatkan 1 orang dari Lauho. Terbang dia teman-teman dari PE Sports. Mencoba untuk menarik ke arah atas. Tapi hati-hati, ada Todak juga di arah sana. Iya, Todak yang juga udah kena hitlist. Beberam. Nah, dihajarlah PE Sports di sini, mengingat tadi secara positioning mereka merupakan 3 tim terbawah yang berpotensi tidak bisa ikut melaju ke babak selanjutnya, yaitu eSports World Cup. Dan tadi ada poin yang sama juga antara tim Falcons dan juga Core Memory, sama-sama 74 guys. Jadi ini juga tentang peperangan siapa yang harus terpaksa tersingkir dan harus kembali ke liga lokal Thailand dari Falcons maupun dari Core Memory. Tapi kita kembali ke arah Todak menuju ke arah satu player dari Van Ray. Berhasil dapetin 1 orang traps, masih bisa di-handle. Harus ada backup. Nah, Kocel udah datang. Kocel jangan sembrono. Oke, dari kejauhan bakal coba di backup sama seorang Rahasia. Tapi Rahasia juga harus hati-hati. Kocel harus bisa memberikan refrag-nya karena Ray juga harus kandas sekarang. Dan Kocel malah lari-lari, menarik diri, dan akhirnya terlalu polos karena memang udah nggak ada glue lagi. Membuat EVOS Divine harus mundur semundur-mundurnya Baby Moon. Iya, dan gak masalah sebenarnya masih ada Aimgat juga yang menjadi pengaman dari
Ya. Dan itu akan menjadi kunci juga untuk EVOS. EVOS tahu banget kalau misalkan posisi mereka main di game ini mereka nggak bisa dapetin peluang, ya mereka setidaknya mengamankan untuk champion rush saja. Tapi memang Todak sepertinya juga masih melawan tadi, dan kita lihat POV kali ini Kang udah ketahuan oleh dua player Bigetron Esport. Oke, langsung di follow up Dix, maju begitu aja, hati-hati Dix. Masih dengan Dix mampu untuk mendapatkan serangan dari Kang, dipulangkan karena lobby. 1 poin eliminasi sudah didapatkan aja. Ya, looking for more, harusnya ini bisa menjadi comfort zone untuk Bigetron, mengingat zona ketarik agak ke tengah, berarti Militia bakal menjadi tempat yang harusnya cukup nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Bigetron bisa memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang mereka miliki saat ini, yaitu compound drop zone dari Militia itu sendiri. Dan di belakang sana harusnya sudah berhasil didapatkan seorang Lauho, menjadi kill gratis di pagi hari untuk Bigetron. So far so good untuk Bigetron. Tapi kalau gue sedikit nyontek untuk RRQ dan juga Onyx, agak kurang baik karena mereka harus berjumpa di jalur rotasi yang sama. Jadi kalau sampai salah satu mereka terbunuh, oh my god, sayang banget, karena artinya hilang sudah peluang mereka untuk buya. Intinya 5 tim yang dapetin champion rush ini harus buya di round Alpine kali ini, Baby Moon. Sepakat banget. Dan ada RRQ, Onyx juga punya kesempatan. Kalau misalkan mereka berperang dan salah satunya harus pulang, udah gugur. Dan kalau misalkan dua-duanya ini perang lalu ada orang ketiga lagi, mengingat dekat mereka itu masih ada satu tim yang mungkin keluar dari arah railroad, yaitu Virtus Pro. Wah, ini akan menjadi makanan dan ini akan menjadi malapetaka untuk dua tim perwakilan Indonesia. Sementara kalau kita ngelihat ini dia POV dari Onyx yang harusnya sudah masih terkena hitlist, tapi sudah mulai melakukan rotasi aja. Benar, barusan diaktifin lagi hitlist dari RRQ menuju ke arah Onyx. Ini menjadi sebuah info sedikit banyaknya kalau RRQ mau ngegas, dia tahu mau ngegas siapa gitu ya kan. Tapi kadang hitlist ini cuma dijadiin info kalau musuhnya tuh satu squad lari ke arah mana gitu ya kan. Jadi kita punya pilihan untuk ngegas musuh atau bahkan kita punya pilihan untuk menghindari musuh gitu ya kan. Jadi ini tinggal gimana RRQ juga paham membaca situasinya, apalagi kecenderungan orang-orang railroad biasanya juga bakal melalui area yang ditempatin sama Onyx maupun sama RRQ biasanya kalau zona kecenderungannya ke sini. Iya, sepakat, tapi lihat ya, ini sebenarnya hitlistnya benar-benar dikonekin untuk buat kabur aja gitu. Oke, menghindari satu sama lain. Bahkan ini launchpad sudah disecure, udah dipakai, nice banget objektif, tapi hati-hati. Dengan mereka ada Buriram United Esport yang punya kesempatan juga dari awal untuk mendapatkan juara pada malam hari ini. Tapi lihat, Buriram sudah mulai ketar-ketir. Ya. Temponya udah turun banget dari Buriram dan sementara. Ini bakal jadi momen bersejarah kalau digas Buriramnya, karena perlu diingat Buriram udah sampai situ, artinya Buriram udah jauh dari vending machine. Ya. Tentang nyali siapa yang cukup besar untuk ngegas tim yang ada di depan War Chest yang berada berdekatan sama hitlist RRQ. Nah, ini dia RRQ at this point harus benar-benar aware sama surrounding mereka, sama sekitar mereka. Nggak boleh mereka sampai kecolongan, karena sebenarnya positioning dari Buriram sendiri ini lumayan open space. Ya, dan jujur ya, bahaya banget. Tadi gua ngeliat antara Todak dan juga EVOS itu sama-sama mengeluarkan satu dino keluarnya. Informasi ke arah garisan nggak ada orang, Snowfall nggak ada orang. Ya udah, ini gerak banget bebas. Dan kalau misalkan skenarionya adalah Buriram fight dengan RRQ atau Onyx sekalipun, dan itu akan menjadi pecah banget perang di sana, bisa jadi Todak kayak ikut campur, EVOS-nya juga. Ya. Kesempatan yang mungkin akan terjadi seperti itu kalau misalkan mereka memang udah nothing tulus untuk Todak dan juga EVOS ya. Menarik karena ini Todaknya juga masih ngehold banget ya. Todaknya juga kayak benar-benar memastikan ini orang Snowfall-nya udah gerak apa belum gitu ya kan. Dan kita lihat sepertinya Onyx harusnya sesaat lagi sadar akan ada yang berdekatan. Nah, dipakai tuh dinokularnya barusan ke arah Buriram menarik ke belakang. Dan ada tembakan peringatan sepertinya yang harusnya udah disadari oleh Core Memory dan Bigetron. Kemana Bigetron bergerak? Oke, Bigetron bergerak ke arah yang berbeda, keluar dari area Militia. Dan Onyx sekarang sedikit mendapatkan pressure dari Core Memory, sementara Bigetron pelan-pelan membayang-bayangi, menghantui anak-anak dari Core Memory. Ya, dan tadi gue ngeliat POV dari Onyx sempat diberikan beberapa serangan ya. Tadi FGL menyala membuat akhirnya Joseph ke-trigger, tapi gak masalah. Lihat apa yang akan diambil oleh Bigetron karena mereka mencoba untuk melakukan spray down ke arah sana. Sedangkan
Wah ini menarik banget Ajisman. Hitlist mulai mendekat. Artinya antara RRQ yang coba untuk mendekat, Virtus dan juga Onyx. Ya itu, mereka udah saling berdekatan tapi tetap kita masih di POV-nya Bigetron ke arah kolong jembatan dan sangat dekat. Dan di depan mata, hati-hati jangan kena ledakan, jangan kena silence dari Thrill of Battle. Terutama anak-anak RRQ di sini. Harusnya anak-anak RRQ dalam mode sigap. 124 juga ada. Ini andai aja Maal notice, satu squad ada di sana, Maal bisa buang 124. Tapi di sini Maal juga notice di samping Maal persis itu ada satu squad lagi yang bisa aja manfaatin peluangnya kalau misalnya mereka ngegasin tim yang ada depan mata mereka yaitu Virtus Pro. Kita lihat. Jadi mau gak mau ini Virtus Pro nih yang ngegas ya. Ya tapi masih belum ada penyerangan juga. Virtus Pro juga demikian, gak mau melulu buka tembakan duluan. Sama-sama sabar, sama-sama nahan, dan ini kesempatannya semakin besar lagi untuk tim-tim yang punya potensi dapetin champion untuk di game ke-9. Jadi mereka gak mau ngebuang resource mereka gak mau buang tenaga mereka karena mereka sadar ini masih 12 tim, masih 47 orang, ini masih ramai banget. Kalau misalkan mereka udah buka tembakan aja, ini akan mengundang orang ketiga bahkan orang keempat ke arah mereka. Iya, dan akhirnya kita sampai genap menit ke-10 masih ada 12 tim dan semuanya benar-benar respect. Nggak ada yang berani ambil resiko besar-besar, bahkan di sini PI Sports pun juga lagi berupaya untuk menghidupkan kembali seorang Nero yang tadi sempat terculik, tapi Lauho kepalanya udah merah sih, udah di eye merahnya seorang Diu, tinggal nunggu aja. Nah gerak lagi dikit bakal ditembak, tapi oke. Tapi pindah visionnya kembali ke arah Bigetron, juga salah satu tim dari Indonesia yang berpeluang untuk menjadi juara bersama dengan Onyx dan juga RRQ Baby Bun. Ya, dan lihat betapa disiplinnya Bigetron. Betul. Mereka mengamankan beberapa kampon yang masih mereka bisa maksimalkan, menutup adanya celah demi celah dengan beberapa glue wall pertahanan mereka, menginformasikan satu sama lain. Mereka sadar di depan mereka ada Onyx, di belakang mereka juga masih ada gangguan yang mungkin akan menyambangi dari tim Bigetron. Namun lihat ada yang berpindah, peluangnya langsung ditembak sebagai informasi atau melakukan pengusiran terhadap Flash. Nice. Alih-alih mengusir, mereka malah mendapatkan beberapa poin eliminasi di belakang. Ada Keroro dan kawan-kawan langsung di spray down begitu saja. Tapi yaudah, jangan terlalu memaksakan. Dan ini bagus untuk Bigetron. Setidaknya mereka bisa memberikan informasi kepada Falcons bahwa kempon yang mereka huni itu nggak akan bisa di retake. Iya, kalau sampai di retake ini agak danger buat Bigetron. Artinya peluang dia pupus kali ini, tapi harusnya jangan sampai hal itu terjadi. Itu juga dengan Onyx dan juga RRQ. Nah, ini dia udah sadar betul, kayaknya bakal ada indikasi-indikasi Falcons ngegas ke arah Bigetron. Karena emang cuma jalur ini doang Falcons bisa commit. Tapi launchpad menuju ke arah sebelah kanan. Bisa dirusuh dong. Ada Sense Shockwave juga udah diaktifkan. Sense Shockwave-nya menuju ke arah tim Flash. Tapi tim Falcons ternyata nggak jadi ngegas all in. Sehingga Bigetron pun juga mereaksi hal tersebut nggak terlalu seperti yang seharusnya dilakukan pada momen tadi. Nah, kita lihat Dead agak sulit jatuh, kandas di tangan Pina. Kita lihat juga Zom harus turun dan kandas di tangan tim Falcons. Menjadi hashtag 12 atau Tusun untuk di menit ke-12. Dan Diu ternyata berhasil dapetin Abai. Oh my god, hati-hati, ini bakal berpotensi banget. Dari All Gamer Global menuju ke arah RRQ. Abai harus di revive cepatnya dan udah agak sulit nih kalau mau harus dihidupin di momen ini. Udah nggak ada vending mesin di sekitar sini. Jadi siapapun yang buya, terutama tim-tim champion ras, mereka menurut gua layak banget. Ya sepakat, mereka layak banget untuk mendapatkan kesempatan. Namun Bigetron tadi sudah mengaktifkan satu kodanya. Lawan posisi dari Falcon, tapi sayang sekali terjatuh Dix. Masih ditekan begitu cepat, namun Dix coba kembali lagi, Casey tetap menempel. Kocha mampu mengeliminasi satu persatu. 6 kill sudah dikantongi. Limit seorang diri, limit sulit banget untuk bertahan di area luar zona. Thank you banget Dix. Itu Casey elektroterapi yang luar biasa magis tentunya. Menyelamatkan Bigetron ke wave selanjutnya. Falcons kandas dan core memory masih ada. Artinya peluang untuk core memory survive di Seapol semakin besar. Tapi sayangnya kehilangan 2 player bukanlah hal mudah. Harus segera saling cover. Sempet ke Nazril ya. Koja juga jatuh knockdown. Apakah ini
menjadi langkah yang harus terhenti untuk Bigetron. Masih ada 3 player, tapi mereka udah tinggal adu gulung medkitnya aja. Baros dapetin kojanya lagi. Udah sulit banget Buriram sekarang mendapatkan compound pertama mereka. Ayo lu Buriram, hati-hati. Buriram bisa aja disergap dari beberapa titik. Dan udah terlihat beberapa player juga menotis keberadaan dari Buriram dan Todak. Seperti yang gue bilang, Todak bisa menjadi kryptonite untuk Buriram, maupun P-Esport di sana bisa menjadi kryptonite untuk Buriram. Ya itu Faiz ada M79. Kalau misalkan connect ke arah satu compound, Buriram selesai. Sudah itu meledak di dalam gitu ya. Dan kita tinggal nunggu, tapi Todaknya mengurungkan niatnya karena dia tahu dia harus berpindah, objektif juga harus dia dapatkan, dan lagi kita masih melihat peperangan yang akan terjadi. Ya ini dia, sisa Dix saja udah sulit banget. Dix kayaknya bakal adu mate kita ya, tapi at least anak-anak BTR udah dapat 8 kill, bakal balas 3 sama Impossible kali ini. Final dapat enggak, aduh gak ikat di sana finalnya dengan sebuah H124. Masih ada Rasya dan juga Kocel, bisakah mereka bertahan? Coba di end dulu. Aduh, Vidal benar-benar ngerepotin, tapi tetap pada akhirnya bisa diratain sama Kocel dan juga Ray. Mereka masih bisa regroup kembali dan situasi udah makin tidak kondusif kan. Ada Buriram sesaat lagi bakal datang menuju bergerak ke arah dari Evos Divine, tapi Buriram banyak banget yang sekar, tapi Juna dapetin M-Gun. Sabar dulu Sinak, kagetin, itu dia. Ada sebuah pelontar menuju ke arah Juna dan juga Buriram, membuat Buriram harus terhenti langkahnya dari Evos Divine. Gak bisa kemana-mana lagi. Buriram sisa 2, P-Esport kandas peringkat 9, sisa 8 tim. Dia tadi jatuh. Masih ada Juna dapetin 1 player dari Evos Divine, tapi Evos Divine kandas peringkat ke 8, sisa 7. Buriram United, dia tadi juga udah mati. Sisa masih ada Mosi ternyata, dan juga Juna bakal jatuh. Aduh medkit, tahan dulu Sinak. Oke, mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa bertahan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Sayang banget untuk Bigetron, harus puas di peringkat ke-7. Kita lihat gimana Virtus Pro juga bakal mendapatkan hujan peluru. Juna jatuh, sisa Mosi, bener-bener sisa Mosi aja dari Buriramnya. Dan RRQ sayang banget dikagetin sama Virtus Pro. Sisa 2 saja, berarti peluangnya udah tinggal di arah RRQ juga kandas. Dan All Gamer Global, bahkan Virtus Pro juga kandas. Onyx, masih ada Onyx. Bakal jadi momentum untuk Onyx. Ini dia moment of truth. Onyx bisa, karena Onyx masih unggul resources. Mereka cuma perlu sabar handle 2 tim Thailand sekaligus di bawah. Core memory, jump, bakal diajar bersama dengan Zenzuan. Awas, bakal ditatakin dari atas. Adrian dapat 1 harusnya. Zero dapat 3, langsung dihabisin begitu saya. Saifa diajar habis, Saifa harus, dan sesaat lagi ini dia elbow mental untuk Onyx. Matiin Baros please. Ini dia Onyx. Masih dapat Baros jatuh knockdown. Sisa Del sesaat lagi. Assalamualaikum BWC dan Assalamualaikum Onyx juara SEA 2025 Spring. Oh my god, congratulations Onyx berhasil mendapatkan juara untuk Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Spring. Oh my god, Indonesia merdeka, Indonesia menyala pada malam hari ini. Sekali lagi Survivor, congratulations kepada Onyx Esports yang diremeh-remehkan di fase grup. Mereka membuktikan sebuah plot twist paling nyata sepanjang sejarah. Bukan artinya mereka tidak bisa, tapi mereka membuktikan dan membungkam orang-orang yang tidak percaya kepada mereka di hari yang kemarin. Dan hari ini faktanya Onyx Esports adalah juara kita di Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Spring. Gokil, emosional sekali, tentu saja berkat dukungan kalian semua Survivor Indonesia. Sekali lagi, ini dia Onyx. Wow, Gokil, luar biasa plot twist, yang benar-benar plot twist. ya benar. Dan congratulations juga untuk keempat tim Indonesia yang berhasil secure slot menuju Esports World Cup harusnya. Wow. Seperti yang kita bilang, kalau udah masuk Champion Rush, udah cap-cip-cup aja siapa yang juara, yang penting Indonesia. Betul, sepakat. Yang penting Indonesia. Sepakat banget. Tapi kalian juga harus lihat gimana pengorbanan dan disiplin Onyx mempertahankan area late game. Ya, dan sepertinya selebihnya akan kita serahkan kepada Yonsul, karena harusnya sesaat lagi bakal ada
winner. Congratulations. Itu dia. Silakan Yon. Hãy nâng cao chiếc cúp vô địch của mình ạ. Xin mời Are các you bạn. ready? Are you ready to lift the trophy up? Are you ready, guys? Okay. 1, 2, 3. Onyx xin chúc mừng các bạn. Họ không chỉ sinh tồn mà họ còn thống trị. Không chỉ chiến đấu mà còn viết lại lịch sử. Và khoảnh khắc này không thuộc về riêng đội tuyển mà là chiến thắng của đam mê, của mồ hôi nước mắt và hàng triệu trái tim yêu Free Fire khắp Đông Nam Á. Xin chúc mừng các bạn. This is not just only a survival, but this is dominating. And this is the first time Onyx become the champion in Indonesia eSport of Free Fire. Vinh danh They nhà vô written địch. this history. Vinh danh nhà vô địch chế độ sinh tồn, những chiến binh kiêu hãnh của thời đại eSport Onyx. Và ngay sau đây xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhận giải thưởng đến từ ban tổ chức. Ngay sau đây xin được mời ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên trên sân khấu để trao giải thưởng trị giá là 100.000 USD dành cho nhà vô địch của chúng ta. And now, I would like to invite Mr. Mai Bahom, the president of the Ho Chi Minh City Esports Federation, to step onto the stage and present 100,000 USD prize pool to our champion. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Onyx. 100.000 USD là phần thưởng dành cho nhà vô địch của chúng ta. Và xin mời ông Mai Bá Hùng sẽ nán lại trên sân khấu để đến với phần công bố cũng như là trao giải thưởng cho MVP của chúng ta. Và ngay lúc này, It's time to present our MVP of the team. ngay lúc này thì Minh Anh cũng rất là hồi hộp để chờ đợi kết quả MVP trong ngày thi đấu hôm nay. Và trước khi đến với phần công bố MVP thì Minh Anh cũng như là Yusun cũng rất là muốn được lắng nghe chia sẻ đến từ nhà vô địch của chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên muốn dành cho nhà vô địch cũng rất là quen thuộc, cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào ạ? Okay, Conchita. Let me give the microphones to my players first. All right. Congratulations, Sonic! Okay, so we have our MVP of the game. First, I would like to introduce the MVP of the game is Chiron, if I remember. Saro? It's Zero. Zero is the MVP. Because I cannot hear it clearly, you know. Thuộc về một thành viên đến từ đội tuyển BK Strong, đó là bạn Kion. Oh, Rồi ạ. the MVP is from Bigatron Esports. Rồi và ngay bây giờ thì Minh Anh cũng rất là vui mừng mời MVP của ngày thi đấu hôm nay, đó là bạn Kion đến từ đội tuyển VRT sẽ lên trên sân khấu để nhận giải thưởng MVP của ngày thi đấu hôm nay ạ. But first of all, I want to interview